apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Frin Meriana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Kasus kecelakaan maut truk tronton dengan sepeda motor di Jalan Lintas Timur Sumatera, Ogan Komering Ilir masih diselidiki polisi. Jumlah ruang tahanan Lapas Martapura Ogan Komering Ulu Timur masih sangat kurang. Daya tampung 186 orang, namun ditempati 483 warga binaan. 3 hari menerjang banjir di Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Pali, terus meluas hingga ke 10 desa. Kasus kecelakaan yang melibatkan truk tronton dengan sepeda motor di Jalan Lintas Timur Sumatera, Desa Muara Baru, Kabupaten Ogan Komering Ilir masih diselidiki polisi. Sejauh ini sopir truk tronton sudah ditahan dan menjalani pemeriksaan di Polres Ogan Komering Ilir. Akibat peristiwa ini 2 orang tewas dan 1 orang lainnya menderita luka. Kecelakaan maut yang menewaskan 2 orang warga di Jalan Lintas Timur Sumatera, Desa Muara Baru, Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, terus didalami polisi. Kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan yaitu truk tronton dan sepeda motor milik korban sudah disita sebagai barang bukti. Untuk mengungkap kasus kecelakaan ini, polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, termasuk sopir truk tronton. Sopir tronton saat ini masih berstatus sebagai terperiksa. Korban di situ kita ada 2 korban yang meninggal dunia. Kita sama-sama doakan supaya korban ini mendapatkan tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 2 korban di situ. Untuk awal mulanya berdasarkan dari keterangan pengemudi kendaraan bermotor, pengemudi kendaraan roda 2 yang kami minta keterangan, beliau menyampaikan bahwa dia hendak untuk membeli makan, kemudian sampai di TKP dia berusaha mendahului kendaraan truk yang ada di depannya, tapi tidak cukup jarak untuk dapat mendahului, dan di depan ternyata ada kendaraan juga. Jadi kendaraan motor ini dari arah berlawanan ada kendaraan juga, jadi kendaraan roda 2 ini berusaha untuk membanting setir ke arah kiri sehingga menabrak dari bagian depan dari truk. Dari situlah korban terjatuh dan meninggal di lokasi. Insiden yang terjadi pada Minggu malam lalu itu bermula saat sebuah sepeda motor berboncengan 3 orang hendak mendahului truk tronton yang ada di depannya. Naas di waktu yang bersamaan datang kendaraan lain dari arah berlawanan sehingga membuat sepeda motor berbelok ke kiri dan menghantam roda depan truk tronton. Akibat kejadian ini 2 penumpang sepeda motor tewas dan 1 orang lainnya menderita luka berat. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ilir. Seorang pelaku penipuan dengan modus dapat mengurus kepindahan tugas anggota Polri ditangkap oleh tim Reskrim Polres Oku Timur. Mengaku sebagai anggota Polri yang bertugas di Polres Lombok, polisi gadungan itu menipu korbannya sebesar 50 juta rupiah. Densi Indra Jasa ditangkap petugas Satreskrim Polres Ogan Komering Ulu Timur karena mengaku sebagai anggota polisi yang bertugas di Polres Lombok. Pria berusia 29 tahun itu mengaku sebagai polisi untuk melancarkan kejahatannya. Polisi gadungan ini merupakan pelaku penipuan dengan modus dapat mengurus kepindahan tugas anggota Polri. Salah satu korban yang ingin dipindah tugaskan dari Lombok ke Polres Ogan Komering Ulu dimintai uang sebesar 50 juta rupiah. Namun setelah uang diberikan, terduga pelaku tidak menepati janjinya. Bahkan saat dihubungi melalui ponselnya, nomor pelaku sudah tidak aktif lagi. Pelaku mengaku sebagai anggota Polri yang berdinas di luar wilayah Polda Sumsel, yaitu di daerah Lombok. Kemudian setelah perkenalan dari akhir tahun 2022, dalam berhubungan di situ, pelaku ini
menjanjikan kepada korban untuk pindah tugas dari Lombok ke OKU, ya, Ogan Komering Ulu di Batu Raja, gitu. Sehingga pelaku untuk mengurus kepindahan tersebut dia meminta bantuan, meminta uang untuk urusan itu kepada korban. Nah, pada saat itu korban memang meyakini bahwa si pelaku ini seorang anggota polisi. Untuk mengungkap kemungkinan adanya kejahatan lain yang pernah dilakukannya, pria yang berprofesi sebagai petani ini menjalani pemeriksaan di Unit Pidana Umum Polres Ogan Komering Ulu Timur. Pelaku dijerat dengan pasal tentang penipuan dengan ancaman hukuman paling lama 4 tahun kurungan penjara. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Masih soal polisi Gadungan, seorang pria menjadi korban penggelapan sepeda motor oleh 2 orang yang mengaku sebagai anggota kepolisian. Kedua pelaku membawa kabur sepeda motor korban setelah berpura-pura ingin membeli sepeda motor melalui aplikasi jual beli online. 2 orang yang mengaku sebagai anggota kepolisian membawa kabur sepeda motor milik Ramadan Dwi Putra. Ramadan menjadi korban penggelapan sepeda motor usai bertemu calon pembeli sepeda motor yang ia unggah melalui aplikasi jual beli online. Peristiwa ini terjadi di rumah korban di Kelurahan Sialang, Kecamatan Sako, Kota Palembang. Awalnya korban tidak merasa curiga dengan kedua pelaku lantaran mereka menggunakan atribut dan pakaian kepolisian serta mengaku sebagai anggota Brimob Polda Sumatera Selatan. Korban yang terperdaya dengan perkataan pelaku langsung percaya ketika pelaku mengaku telah mentransfer pembayaran sepeda motor. Motor korban pun raib dibawa pelaku. Kejadiannya dia itu datang, ada orang nelpon saya karena saya post di OLX atau di jual beli motor bekas Palembang. Terus dia ngakunya mau beli, tapi yang mau beli itu orang lain yang mau beli. Terus dia bilang dia akan bayar ke saya langsung, walaupun dia itu bayar 2 kali. Terus pengakuan dia itu sini nanti jangan bilang soal harga, langsung pengecekan motor. Pas saya pengecekan motor, saya cek motor, melihat surat penyurat, katanya pertama kali dia mau pakai motor saya, dia bilang mau test drive, saya nggak kasih kan. Setelah dia test drive nggak kasih, mungkin agak lama 5 menit kemudian dia bilang uangnya udah ditransfer. Nah, pas dia bilang udah transfer, saya masuk ke dalam, mengambil dompet, pengecekan. Pas ada pengecekan, nggak sampai 20 detik mungkin ya, dia langsung lari. Setelah saya lari, saya kejar, nggak ketemu lagi. Bawa motor kita ya? Bawa motor saya sama surat-surat BPKB, SNK, ada kunci. Motor apa ya? Motor Aerox ABS warna putih. Platnya berapa? Plat BG 6937. 6939 ACS. Pada saat datang ke rumah itu ngakunya apa? Petugas apa? Dia mengakunya sebagai Brimob polisi. Saya tanya angkatan berapa? Angkatan 2022. Nah, pas saya tanya lagi, cross check sama polisinya, itu bukan polisi. Salah satu contohnya itu celana lama. Akibat peristiwa ini, korban mengalami kerugian sepeda motor seharga 20 juta rupiah. Korban sudah melaporkan kasus ini ke Polrestabes Palembang. Muhammad Ardiansyah melaporkan dari Palembang. Petugas Unit Pelayanan Perempuan dan Anak PPA Polres Ogan Komering Ulu Timur menangkap seorang pria Parubaya yang diduga melakukan pemerkosaan atau ruda paksa kepada anak tetangganya sendiri. Korban yang masih berusia 8 tahun dipaksa melayani nafsu bejat pelaku. NJ, warga Kecamatan Madang Suku 3, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, digelandang ke Mapores Ogan Komering Ulu Timur karena diduga sudah meruda paksa anak tetangganya yang berusia 8 tahun. Terduga pelaku ditangkap polisi tanpa melakukan perlawanan di rumahnya. Kasus ini terjadi saat korban yang baru pulang sekolah dihampiri dan dibujuk terduga pelaku untuk main ke rumahnya. Saat berada di dalam rumah, korban dipaksa untuk melayani nafsu bejat pelaku. Kasus kekerasan seksual ini terungkap setelah korban menceritakan semua yang dialaminya kepada orang tuanya. Lakukan penangkapan setelah adanya laporan dari orang tua korban. Kita melapor ke Polres Oku Timur.
Dari laporan tersebut kita lakukan pemeriksaan saksi, kemudian setelah terdapat cukup bukti, kemudian kita lakukan penangkapan terhadap pelaku. Untuk korban sendiri Pak, ada berapa jumlahnya? Untuk sementara korban yang sudah ada laporan di kita 1 orang, yang di sini untuk korban ini berumur 8 tahun, masih bersekolah di SD. Ancaman hukuman Pak untuk pelaku? Terhadap pelaku ya kita kenakan pasal terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Polisi sudah menahan pelaku dan sejumlah barang bukti pakaian korban serta hasil visum korban. Atas perbuatannya, pria berusia 51 tahun ini terancam hukuman 15 tahun kurungan penjara karena polisi menjeratnya dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.